Shalom, terima kasih untuk kesetiaannya mengikuti channel YouTube Ruang RMK. Di video episode kali ini kita akan membahas tentang Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya? Saya percaya kita semua ada dalam pemeliharaan Tuhan. Ya, minggu ini adalah minggu di mana Tuhan berikan kepada kita kesempatan untuk kembali beribadah. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, dan saya percaya kita semua mempersiapkan hati, mempersiapkan hidup kita untuk dengar firman Tuhan, untuk terus diperkaya oleh kebenaran firman Tuhan, dan menolong kita untuk hidup dalam kehendak-Nya. Saat ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Tema pada minggu ini berbicara tentang aku miliknya. Milik siapa? Milik Tuhan maksudnya ya. Beberapa waktu ini kita diajar tentang bagaimana kita mengenal siapa diri kita dan bagaimana kita bisa menerima keberadaan kita di dalam Tuhan. Kemudian kita diajar untuk bahwa kita ini berharga, kita punya nilai dan kita adalah anak-anak Allah. Dan saat ini kita mau belajar satu kebenaran bahwa kita adalah milik Tuhan. Lalu bagaimana kalau misalnya kita milik Tuhan? Nah, mari kita belajar sama-sama satu kebenaran firman Tuhan, tapi sebelum itu saya ingin cerita. Ada seorang yang punya sepeda motor begitu ya, dan orang ini menggunakan sepeda motornya, pokoknya dia pakai aja begitu ya. Dia nggak tahu cara merawatnya gitu ya, itu tipikal saya sekali gitu ya. Kalau saya pakai gitu ya, dipakai dan paling servis bulanan begitu ya. Tapi perawatan hari-hariannya tidak dilakukan begitu. Dan lama-kelamaan motor itu menjadi motor yang kotor begitu ya. Motor yang lama-kelamaan ada yang bocor mesinnya, nggak tahu cara betulinnya, ya sudah dibiarkan saja gitu ya. Lama-lama motor ini fungsinya semakin lama semakin menurun gitu ya. Dan akhirnya tidak bisa dipakai. Dan kemudian ada tetangganya gitu ya, yang kemudian melihat motornya ini udah lama nggak dipakai, ada di rumahnya aja gitu ya, teronggok saja begitu ya. Mungkin situasinya nggak seperti gambar di slide gitu ya, karena kalau masih di rumah dalam keadaan seperti ini, waduh ini rumahnya tempat sampah kayaknya. Tapi udah di rumah kotor, nggak terawat, terus nggak jalan-jalan begitu ya. Tetangganya karena dia punya ketertarikan dengan otomotif, dia senang sekali mengutak-atik kendaraan begitu ya, kendaraan bermotor. Dia tanya, ini motor masih dipakai atau enggak? Saya udah males pakainya gitu ya. Yang punya mengatakan, saya udah males pakainya, saya rencana mau jual sih katanya gitu. Terus saya mau beli yang baru. Begitu. Oh mau dijual berapa? Ditanya begitu. Dijual sekian lah gitu. Akhirnya karena memang sudah lama gak difungsikan dengan harga yang cukup lumayan murah. Akhirnya dibelilah sama tetangganya ini. Kemudian mulai dirawat. Mulai dirawat yang perlu diganti sama dia. Dan kemudian motor ini diperbaharui, dipoles dan sebagainya. Sehingga motor ini menjadi motor yang bagus. Begitu ya. Menjadi motor yang bagus dan kemana-mana orang dibawa sama dia. Dan kemana-mana dia pergi orang pasti nanya, ini motor dijual atau enggak? Ini motor dijual apa enggak gitu ya. Dan kemudian kalau misalnya dijual berapa gitu ya. Mereka menaksir harganya cukup besar gitu ya, cukup mahal maksudnya begitu. Kenapa? Karena bagus banget, motornya bagus banget. Dan jalan kemana-mana, wah orang senang ngelihatnya gitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sesuatu itu menjadi bernilai atau enggak tergantung pemiliknya itu merawat atau enggak gitu ya. Pemiliknya merawat atau enggak. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam dunia ini kita ada di bawah dua kekuatan sebenarnya. Bukan sekaligus ya, artinya begini. Kita ada di dalam otoritas kuasa kegelapan atau ada di atas otoritas kuasa Tuhan, itu tergantung bagaimana kita memilih hidup kita. Mungkin ada yang bilang, aduh saya emang gak milih siapa-siapa. Saya memilih apa yang saya mau pilih. Tentu saya gak mau pilih kuasa kegelapan, saya gak pilih setan. Ya.
tapi kalau sama Tuhan juga kayaknya saya nggak bebas ya. Saya pengen sendirian aja. Pada saat kita mengatakan seperti itu, kita ada di bawah kuasa kegelapan. Kenapa saya katakan seperti itu? Sebab keinginan kita pasti tercemar. Keinginan kita pasti tercemar dengan keadaan dunia ini, dan dunia ini yang menguasai kuasa kegelapan. Dan kalau misalnya kita ada di bawah kuasa kegelapan, maka kuasa kegelapan tidak akan memelihara kehidupan saudara. Kuasa kegelapan dunia ini tidak akan merawat saudara, tapi mereka hanya akan menggunakan saudara sampai saudara rusak. Tapi kalau misalnya Tuhan yang menjadi pemilik kita, dia akan menjadi pribadi yang akan merawat terus kehidupan kita. Dia akan menolong terus. Dia akan memperbaiki apa yang perlu diperbaiki dalam kehidupan kita. Dia akan membuat kita menjadi semakin berharga dan semakin berharga. Dan semakin lama kita hidup di dalam Tuhan, semakin bernilai kehidupan kita. Sama seperti motor, kalau misalnya semakin lama kan semakin antik. Kalau dirawat bagus, pasti nilainya jauh lebih tinggi. Nilainya berharga. Demikian juga kehidupan kita. Kalau pemilik hidup kita adalah Tuhan. Amin. Dan kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita dapat memastikan bahwa kita ini adalah milik Tuhan. Kenapa? Sebab firman Tuhan berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu, ya. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi kita ini sudah dibeli dengan darah yang mahal dan harganya telah lunas. Dan kalau begitu kita sekarang ada di bawah otoritas Tuhan. Amin. Kita ada di bawah kepemilikannya Tuhan. Dan kita patut bersyukur. Kenapa? Karena sekali lagi kalau Tuhan yang menjadi pemilik kehidupan kita, Dia akan terus merawat kehidupan kita. Dia akan terus memelihara kehidupan kita. Dia akan membuat hidup kita menjadi semakin kelihatan lebih baik, lebih bagus, lebih indah. Dan pasti setiap orang yang melihat engkau punya nilai yang luar biasa. Itu yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kita. Kalau kita betul-betul menyadari bahwa saya ini milik Tuhan. Saya ini milik Tuhan. Oleh karena itu begini, kalau kita menyadari bahwa kita milik Tuhan, maka orang yang menyadari hidupnya adalah milik Kristus hanya akan memiliki satu fokus. Apa itu? Kehendak Kristus. Amin. Kehendak Kristus yang menjadi fokus dalam kehidupannya. Ini yang membedakan kita dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Kenapa? Karena orang-orang yang belum mengenal Tuhan memiliki tujuan dalam kehidupannya adalah apa yang bisa menambah buat saya. Apa yang bisa saya lakukan supaya saya bisa lebih baik lagi. Apa yang saya bisa lakukan untuk saya bisa lebih mungkin lebih kaya. Apa yang bisa saya lakukan supaya saya lebih hidupnya lebih enak begitu ya. Saya mesti kerja keras dan lakukan segala sesuatunya. Tetapi buat orang-orang percaya ketika kita hidup dan fokus kita kepada kehendak Tuhan. Kehidupan seperti apapun membuat kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Karena kita tahu kebahagiaan kita bukan diletakkan kepada materi, tapi kehidupan kita, kebahagiaan kita terletak daripada bagaimana kita memuaskan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Amin. Nah, saya percaya sekali lagi kita nggak perlu memikirkan ketika kita berfokus kepada memuaskan apa yang menjadi kehendak hati Tuhan, maka Tuhan pasti akan memelihara kehidupan kita. Dan segala sesuatu yang kita pikirkan, kita perlu capai, kita perlu raih, kita bisa dapatkan itu oleh karena kebaikan Tuhan. Oleh karena pemeliharaan Tuhan. Oleh karena Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita. Amin. Nah, kita perlu belajar sama-sama. Jika kita menyadari bahwa hidup kita saat ini adalah milik Tuhan. Kemudian apa konsekuensi dari kepemilikan Tuhan ini? Nah, ada beberapa hal yang perlu kita pelajari sama-sama. Yang pertama, jika kita menyadari bahwa kita adalah milik Tuhan, maka kita harus hidup kudus. Amin. Ayat tadi mengatakan sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Konsekuensinya apa? Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Artinya hidup kita harus menjadi kehidupan yang betul-betul dikhususkan untuk Tuhan. Ya.
Hidup kita dikhususkan untuk Tuhan. Karena itu konsep kekudusan. Ya, kata kudus artinya terpisah, terkhusus. Kalau misalnya kita ya punya yang namanya dapat sesuatu, dapat mungkin cangkir gitu ya. Pemberian orang yang kita kasihi. Ini buat kamu ya. Gitu. Terus kita pakai gitu ya. Kita pakai cangkir itu, kita buat minum bikin minuman apapun dengan cangkir itu dan kita minum dan sambil membayangkan ini dari orang yang saya kasihi ya. Ini punya saya gitu ya. Tapi satu kali besokannya kita pengen pakai cangkir itu ternyata dipakai orang lain. Rasanya gimana, Saudara? Pasti ada rasa, gelas orang main pakai aja gitu ya. Sama Saudara, Tuhan juga merasakan hal yang sama. Kalau kita ini sudah dikhususkan untuk Tuhan, maka Tuhan ingin supaya hidup kita digunakan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Oleh karena itu ini yang membedakan kita. Kita harus berbeda dengan orang lain. Bahwa kita ini hidup dalam kekudusan. 1 Petrus 1 ayat 14-16 berkata, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Sama seperti Dia yang kudus. Yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu. Sebab aku kudus. Kuduslah hidup kita. Sebab apa? Tuhan kita kudus. Kita harus kudus. Kenapa? Karena Tuhan kita juga terpisah dari dosa. Bahkan di hadirat Tuhan tidak ada tempat untuk yang namanya dosa. Tapi kita mungkin mengatakan begini. Tapi kan saya masih manusia, penuh dengan kelemahan. Ya, penuh dengan kelemahan. Saya percaya saya juga punya kelemahan, Bapak Ibu Saudara. Ya, saya tidak bisa mengatakan hidup saya kudus. Itu sebabnya kekudusan yang kekudusan itu menjadi sesuatu yang diberikan kepada kita. Makanya kalau misalnya kita baca surat-surat dari Rasul Paulus begitu ya, orang-orang percaya itu disebut orang-orang kudus. Bukan karena mereka memang hidupnya mungkin sudah bersih sama sekali gitu. Enggak, tapi orang-orang kudus dikatakan orang-orang kudus karena mereka percaya kepada Tuhan. Mereka dibenarkan oleh Tuhan. Oleh karena itu mereka disebut orang kudus. Tetapi lebih daripada itu, kehidupan mereka pun tertuju kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga mereka melakukan apa yang Tuhan mau. Dan ketika kita fokus kepada apa yang Tuhan mau, maka hidup kita gak akan lagi dikuasai untuk keinginan-keinginan hawa nafsu, menuruti apa yang menjadi keinginan-keinginan kita yang membawa kepada dosa dan sebagainya. Kenapa? Karena fokus kita kepada kehendak Tuhan. Nah, bisa enggak orang-orang kudus ini melakukan dosa? Mungkin bisa. Ya. Tapi begini, yang penting kita punya standar dulu. Standarnya apa? Standar kekudusan kita adalah kekudusannya Tuhan. Ya, standar kekudusan kita adalah kekudusannya Tuhan. Enggak lakukan dosa sama sekali, itu yang menjadi standar kita. Dan itu yang menjadi tujuan kita dan kita menuju ke sana. Ya, jadi hidup kita jangan lagi berputar kepada kalau ini boleh enggak ya, kalau ini dosa enggak ya, enggak. Tapi lebih kepada apa yang Tuhan mau buat hidup saya. Ya, apa yang Tuhan mau buat hidup saya. Udah lama kita harusnya udah enggak usah mikirin ini boleh atau enggak. Karena pertanyaan kalau kayak gini boleh atau enggak, itu sedang mempertanyakan saya ingin melakukan itu, boleh apa enggak ya. Saya sedang menanyakan hawa nafsu saya boleh diturutin atau enggak ya. Kebanyakan seperti itu gitu ya. Tapi kalau fokus kita kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan, maka kita enggak akan terlalu mikirin seperti itu. Tapi bisa enggak kita jatuh dalam dosa? Mungkin kita bisa jatuh dalam dosa. Tapi kita enggak hidup dalam dosa, saudara. Itu perbedaannya orang-orang percaya dengan orang-orang yang belum percaya. Contohnya begini, ya, saya diajar Tuhan ketika kemarin hari Jumat, saya sharing di Radio Heartline, berbicara tentang lidah begitu ya. Minggu lalu pulang dari gereja gitu ya, ya. Saya pulang sama istri saya dan saya lewat satu jalan yang kemudian jalan itu semakin menyempit, tapi ada satu ruas buat persimpangan lah ya.
Dan kemudian ketika saya jalan, di depan situ ada motor seperti motor tempat sampah gitu ya, motor yang di belakangnya ada seperti gerobak begitu. Dan kemudian tiba-tiba saja dari sebelah kiri posisinya langsung sen gitu ya. Sedangkan saya sedang jalan lurus, ingin rencananya melewati dia gitu ya. Tapi tiba-tiba dia belok langsung ke kanan gitu ya, ke persimpangan itu gitu. Saya kaget, istri saya juga kaget gitu ya. Dan saya ngerem. Puji Tuhan gak nabrak sih. Tapi keselnya luar biasa. Keselnya luar biasa. Sampai saya mengatakan dua suku kata yang dalam bahasa Inggris terpisah itu kalau digabung jadi beda banget artinya. Ya, yaitu be, ya, be plus go. Ya, saya ngebut itu gitu ya, kesel gitu ya. Saya sambil ngeliatin, walaupun saya nggak turunin jendela, saya nggak teriak ke orang itu, tapi saya sempat ngomong begitu ya, gitu ya. Dan kemudian perasaan langsung merasa, gitu. Saya seharusnya nggak ngomong gitu ya. Dan kemudian saya minta maaf sama Tuhan. Perbedaannya. Kenapa saya bisa mengatakan itu? Karena dulu itu merupakan kata yang biasa buat saya. Waktu saya masih remaja, kecil gitu ya, hidup dengan teman-teman begitu ya. Kata itu kata yang setiap hari gitu ya disebutkan buat orang. Gini ya, sampai ada game kan yang nyusun-nyusun gitu ya, kotak-kotak gitu ya. Sampai kalau misalnya kita nggak bisa-bisa dibilang gitu ya. Kata itu yang keluar gitu ya. Dan itu sepertinya biasa saja gitu ya. Tapi pada saat kita sudah hidup dalam kekudusan, kita hidup mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan, kebiasaan itu mulai berubah. Bisa keluar tiba-tiba ketika emosi kita sedang naik. Itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi yang menjadi perbedaan adalah kalau dulu kita biasa ngomongnya karena kita hidup dalam dosa. Itu merupakan sesuatu yang tidak berdosa buat kita. Kita merasa gak berdosa malahan mengatakan hal itu kepada orang lain. Tetapi ketika kita hidup dalam kekudusan, ada satu standar yang lebih tinggi dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita mengatakan itu lagi, itu menimbulkan perasaan yang tidak menyenangkan dalam roh kita. Sehingga kita langsung merasakan ini salah. Dan saya harus minta ampun kepada Tuhan. Itu yang membedakan kita, kehidupan lama dengan kehidupan yang sekarang. Kalau dulu bukan milik Kristus, itu biasa. Tapi sekarang kita milik Kristus. Ada standar kekudusan yang kita miliki dan kita harus jaga itu. Amin, saudara. Jadi mari kita belajar untuk terus menyadari bahwa kita ini milik Tuhan. Saya spesial, ya. Saya berbeda dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dan saya harus menunjukkan perbedaan. Lewat apa? Kekudusan hidup kita. Itu yang pertama. Kemudian apalagi yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita sebagai miliknya Tuhan. Tuhan menginginkan dalam kehidupan kita untuk kita memiliki buah. Amin. Hidup kita harus berbuah. Secara sederhana, arti berbuah itu adalah kehidupan yang berubah, ya, kehidupan yang berpusat kepada Kristus, kehidupan yang dimana kita telah mati terhadap diri sendiri. Dan fokusnya adalah untuk memuaskan hati Tuhan, bukan diri kita sendiri atau bukan untuk orang lain. Jadi ini yang harus kita alami. Kalau kita betul-betul menyadari bahwa kita ini milik Kristus, saudara ya. Tadi dikatakan hidup yang berbuah itu adalah hidup yang berubah. Berubah seperti apa? Berubah dalam hal kita memiliki karakter-karakter Kristus dalam hidup kita. Galatia pasal 5 ayat 22 mengatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ya, artinya begini, nggak ada hukum yang dapat menyangkali bahwa ketika kita hidup dalam persekutuan dengan Roh Kudus, hal-hal ini akan keluar secara otomatis dalam hidup kita. Amin. Jadi ketika kita menjadi milik Kristus, maka kita memiliki persekutuan dengan Tuhan. Amin. Ketika kita memiliki persekutuan dengan Tuhan, kita pasti belajar bagaimana hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Dan ketika kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, maka karakter-karakter ini akan muncul dalam kehidupan kita.
Kita nggak akan jadi orang yang melakukan apa yang menjadi kehendak hati kita seenaknya saja, tetapi kehendak hati kita sudah diselaraskan dengan kehendak hati Tuhan. Kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang memiliki standar-standar yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kita akan memiliki respon-respon, cara berespon yang berbeda dengan orang kebanyakan. Sebab kita dipimpin oleh Roh Allah. Jadi karakter Kristus harus menjadi bagian, harus menjadi buah dalam kehidupan kita yang harus kelihatan. Yang kemudian kata buah itu juga berarti menghasilkan karya yang baik dalam kehidupan kita. Efesus pasal 2 ayat 10 berkata karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Percayakah saudara bahwa kehidupan kita, apa yang kita alami dalam hidup kita, sebelum kita mengenal Tuhan bahkan sampai saat ini Tuhan yang punya rencana dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan yang punya rencana. Saya nggak mikir saudara kalau dulu saya jadi orang Kristen, pokoknya saya jalani hidup aja gitu ya. Jalani hidup saya, orang tua saya Konghucu, ya saya Konghucu lah gitu ya. Dan ketika sekolah, mulai SD, ada yang namanya ujian EPTA gitu ya, kelas 6. Saya mulai dibilang seperti ini, saya di sekolah ini enggak ada ujian untuk agama Buddha. Jadi kalau kamu mau ikut dan mendapat nilai agama, kamu mendingan ikut yang Kristen katanya gitu. Oke. Tapi tanya dulu sama bapak kamu, wah saya lari ke rumah gitu ya. Lari ke rumah, saya tanya papa saya lagi tidur siang. Pak bangun, saya mau ujian tapi katanya nggak ada yang ujian agama Buddha, adanya agama Kristen, boleh ikut gak? Boleh, saya lari lagi ke sekolah gitu ya. Ikut ujian gitu ya, puji Tuhan ujiannya gampang banget gitu ya. Walaupun saya bukan orang Kristen, saya bisa jawab pertanyaan-pertanyaannya. Kenapa? Karena pertanyaannya pertanyaan-pertanyaan lisan saudara-saudara ya. Jadi saya duduk paling belakang, teman-teman saya duluan yang ditanyain. Siapa manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan? Ya. Adam. Sampai saya, Adam. Nilainya sama teman-teman saya ya. Semuanya bisa jawab dengan baik, saya juga bisa jawab dengan baik gitu ya. Dan akhirnya mulai diperkenalkan pada saat itu. Ya. Tanpa kita sadari kalau kita flashback lagi, saya flashback lagi. Itu pertama kali Tuhan memperkenalkan diri kepada saya. Dan kemudian SMP, sama. Nggak ada pelajaran agama Buddha. Hari Jumat, yang Muslim sholat Jumat, yang Kristen kumpul di dalam satu kelas. Dan gak boleh ada yang keliaran, termasuk yang di luar agama, dua agama tadi. Jadi saya harus masuk ke kelas yang Kristen, saya belajar lagi agama Kristen. Sampai SMA, kenal dengan seorang teman yang dari gereja ini, dan saya mulai diajak ke sini. Sampai akhirnya saya kenal Tuhan Yesus. Dan saya percaya itu adalah rancangan Tuhan buat kehidupan saya. Dan saya percaya rancangan Tuhan juga berlaku dalam kehidupan saudara-saudara sehingga saudara boleh mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan semua itu align dengan rancangan Tuhan. Baik sebelum kita terima Yesus sampai sekarang kita terima Yesus. Oleh karena itu apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kita saat ini, mari kerjakan dengan sebaik-baiknya. Saudara, saya mau katakan keluarga yang kau miliki adalah pekerjaan baik yang Tuhan persiapkan sebelumnya buat kehidupan saudara. Jadi mari bangun keluarga kita dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara-saudara memiliki anak-anak, mari jaga anak-anak kita bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Sangat sulit saat ini sebab apa? Banyak sekali nilai-nilai yang sedang dibagikan kepada anak-anak kita supaya mereka memiliki konsep yang salah. Terutama nilai-nilai LGBT. Hati-hati saudara. Ya, pastikan anak-anak kita mengetahui identitas dirinya sebagai laki-laki atau perempuan. Peran orang tua itu sangat penting. Dan ini bagian dari pekerjaan baik yang Tuhan persiapkan buat kita. Kalau kita saat ini memiliki pekerjaan kita itu juga pekerjaan baik yang Tuhan siapkan buat kita. Oleh karena itu kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan sekuat tenaga seperti pengkhotbah mengatakan, apa yang ada di tanganmu, kerjakan itu dengan sekuat tenagamu. Amin saudara. Jadi mari kita memiliki prinsip hidup yang berbeda dengan orang lain saudara. Bahwa segala sesuatu yang ada pada kita itu Tuhan yang percayakan. Kalau Tuhan percayakan itu adalah pekerjaan baik yang Tuhan sediakan buat kita. Dan kita harus kerjakan sebaik-baiknya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Buah yang berikutnya, saya teringat ketika berbicara buah, selalu cerita ini terbersit dalam pikiran saya. Ketika Tuhan Yesus pagi-pagi jalan, dia ingin ke kota.
kemudian dia lapar, belum sarapan mungkin ya. Kemudian dia lewat ada satu pohon ara dari jauh dan dia mengharapkan buah untuk bisa dimakan. Dan ketika dia datang ternyata nggak ada buah sama sekali. Dan Tuhan mengutuk pohon itu dan dikatakan engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga pohon itu menjadi kering. Tuhan mengharapkan buah dalam kehidupan kita. Artinya pohon itu kalau berfungsi dengan baik harusnya karena pohon ara dia harus menghasilkan buah ara. Artinya hidup kita juga diharapkan Tuhan berfungsi dengan baik. Kalau kita milik Tuhan, ya Tuhan pasti rawat hidup kita. Kalau kita sudah dirawat, diberkati, ya dipelihara, terus kita nggak berfungsi, artinya kita rusak. Kita rusak, nggak ada gunanya lagi. Jadi kita harus berfungsi. Caranya bagaimana? Belajar memiliki prinsip hidup melayani. Amin. Di gereja kita melayani, di komunitas kita melayani, di pekerjaan kita melayani, di keluarga kita melayani, saudara. Sehingga setiap orang mendapatkan manfaat dari hidup kita. Dengan begitu kita berbuah. Dengan begitu kita memuliakan Tuhan. Amin. Itu artinya berbuah. Jadi mari kita belajar bahwa hidup menjadi milik Kristus artinya kita hidup harus berbuah. Dan yang terakhir hidup kita dijamin oleh Tuhan. Hidup kita adalah hidup yang dijamin oleh Tuhan. Firman Tuhan mengatakan kalau engkau percaya kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, maka kehidupan kekal menjadi bagian kehidupan kita. Amin. Kehidupan kekal itu mungkin belum kita dapatkan saat ini, ya. Kehidupan kekal itu mungkin nanti, tapi kehidupan kekal itu dimulai dari sekarang. Amin. Kehidupan kekal itu harus kita jalani dari sekarang. Dan kehidupan kekal itu merupakan satu pengharapan yang harus kita pegang. Satu saat kita akan menikmati hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan, bersama dengan orang-orang yang kita kasihi juga, yang memiliki iman yang sama dengan kita. Nah, Galatia pasal 3 ayat 14 dan 29 berkata, Yesus Kristus telah membuat ini itu maksudnya Tuhan Yesus telah disalibkan buat kita, supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Ya. Abraham mengadakan perjanjian dengan Tuhan. Dan perjanjiannya adalah Tuhan mengatakan begini. Ya. Oleh keturunanmu segala bangsa akan mendapat berkat. Ya, oleh keturunanmu segala bangsa akan mendapat berkat. Dan Abraham merespon dengan apa? Iman. Ya, saya percaya. Ya. Ketika dikatakan oleh keturunanmu, bukan keturunanmu ya. Keturunanmu tunggal. Semua bangsa mendapat berkat. Dan kitab Galatia mengatakan penggenapan dari kata keturunanmu itu adalah Yesus Kristus. Ya, adalah Yesus Kristus. Dan oleh Yesus Kristus semua bangsa mendapat berkat. Semua bangsa bisa mendengar Injil. Semua bangsa bisa punya kesempatan untuk mendapatkan kehidupan kekal. Dan kalau kita milik Kristus, kita juga mendapatkan janji itu. Kita juga mendapatkan kehidupan kekal. Apa implikasinya buat kita? Kalau kita menyadari bahwa kita ini milik Kristus, saudara-saudara. Apapun yang terjadi saat ini, yang tidak menyenangkan dalam kehidupan kita, itu tidak mengubah apa yang akan kita wariskan nanti. Ya, hidup kita saat ini mungkin dalam penderitaan sekalipun, itu tidak mengubah jaminan Tuhan bahwa kita akan mendapatkan kehidupan kekal. Yang bisa mengubah adalah ketika kita melepaskan pengharapan itu. Ya. Kalau kita melepaskan pengharapan itu. Oleh karena itu saat ini jika saudara mengalami sakit penyakit tetap bertahan dalam iman. Percaya begini, taruh dalam hati kita, saya ini dijamin oleh Tuhan. Saya ini milik Tuhan. Dan saya pasti akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari yang saya alami sekarang. Kalau saudara mengalami yang namanya mungkin kehilangan pekerjaan, katakan dalam hati saudara, saya milik Kristus. Saya milik Tuhan. Tuhan pasti menyediakan yang lebih baik dari ini. Kalau Tuhan mengizinkan saya keluar dari pekerjaan saya tahu ada orang lain yang lebih membutuhkan saya. Kita mesti punya cara berpikir seperti itu, saudara.
Karena kita tahu kita ini hidupnya dijamin oleh Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan punya rancangan dalam kehidupan kita. Tuhan gak akan biarkan kita. Ingat, Tuhan pasti pelihara kita. Tuhan pasti akan merawat kita. Karena kita milik Tuhan. Dan kita akan dibangun menjadi manusia seutuhnya. Amin saudara. Saya ingat cerita seorang ibu yang di daerah desa di Jawa begitu ya. Jualan tempe gitu ya. Ibu ini cinta Tuhan, anak Tuhan gitu ya. Dan kemudian dia selalu memiliki waktu-waktu pagi-pagi bangun pasti memuji Tuhan, baca firman Tuhan gitu ya, berdoa minta Tuhan berkati hari ini dan sebagainya. Satu hari dia bangun pagi-pagi seperti biasa dan kemudian dia berdoa, dia minta berkat Tuhan buat hari ini. Kemudian dia pergi ke belakang ke tempat di mana tempe-tempe itu dia buat gitu ya. Dan kemudian ketika dibuka ternyata masih setengah jadi. Enggak jadi seperti yang biasa yang diharapkannya gitu ya. Nah dia bingung, pencet-pencet masih lembek gitu ya. Gimana ini gitu ya. Kemudian dia berdoa, saya percaya mujizat. Tuhan, aku percaya Tuhan sanggup melakukan mujizat. Tempe saya belum jadi Tuhan, saya nggak bisa jual kalau nggak jadi. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, tempe yang setengah jadi dalam nama Tuhan Yesus. Ya, ketika dibuka luar biasa. Dipencet masih lembek saudara ya. Masih belum jadi. Dia bingung, gimana ini? Kemudian dia ingat mungkin saya mesti lebih sungguh-sungguh lagi. Dia menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Dan kemudian dia berdoa lagi, Tuhan aku berdoa minta belas kasihan-Mu. Kalau enggak aku enggak bisa makan hari ini. Aku minta dalam nama Tuhan Yesus. Tempe setengah jadi saat ini. Ketika dilihat luar biasa, mujizat belum terjadi saudara ya. Pencet masih lembek begitu. Kemudian saya mungkin harus melangkah dengan iman. Dia angkat dagangannya, dia berjalan dan dia mulai menyanyi Aku percaya Tuhanku ajaib, kau turun tangan memberkatiku dan sebagainya gitu ya. Sampai di pasar dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan aku butuh mujizat-Mu hari ini. Ketika dibuka masih lembek saudara. Dan kemudian dia tutup, dia gak buka dagangannya, dia sudah ada di dalam lapaknya. Tapi dia gak buka, dia gak dagang, dia cuma merenung. Dan dia mulai berpikir, kok Tuhan tega ya. Saya lo hidup pas-pasan Tuhan. Saya udah seneng, yang penting saya setiap hari bisa makan. Tapi kalau kayak gini saya gak bisa makan Tuhan. Saya gak bisa jual. Mana ada orang yang mau beli katanya gitu. Kok Tuhan tega sih katanya gitu ya. Bikin dagangan saya gak terjadi mujizat atau tolong saya atau bagaimana gitu ya. Sampai seharian saudara. Tiba-tiba ada ibu-ibu lewat celingak-celinguk gitu ya. Seperti sudah kebingungan gitu ya. Akhirnya nanya ke ibu yang lagi bengong ini gitu ya. Bu, saya mau nanya, ada gak sih di sini di pasar ini yang jual tempe setengah jadi? Katanya gitu. Dia bengong, pas ditanya gitu. Bu, menerawang gitu ya. Ibu tadi nyari apa katanya? Ada gak yang jual tempe setengah jadi? Ini dibuka. Wah ini yang saya cari katanya gitu ya. Akhirnya diborong semua dagangannya dengan nilai yang lebih mahal dari tempe yang jadi. Karena ibu ini merasa bersyukur seharian nyari di pasar itu nggak dapet tempe yang dia cari. Sekarang dapet, dia beli bukan beli dengan nilai harga barangnya. Tapi dia beli dengan ucapan syukur. Jadinya nilainya lebih besar begitu ya. Dan dia nanya penasaran, Bu, kenapa sih ibu mau nyarinya yang setengah jadi? Anak saya hamil. Dia tinggalnya di England. Ya, sebelah kirinya Tegal gitu ya. England gitu ya. Saya mesti kirim ke sana gitu ya. Kalau saya kirim yang udah jadi, sampai sana saya takutnya jadi rusak gitu ya. Jadi bau, gak enak gitu. Saya pengen kirim setengah jadi supaya pas sampai sana paling gak sudah jadi tempenya. Oh ngono tuh katanya. Akhirnya dia pulang dengan sukacita minta ampun sama Tuhan. Saya sempat meragukan Tuhan. Saudara, kalau engkau mengalami kesusahan hari ini, engkau milik Tuhan. Ingat itu, Tuhan pelihara kita.
keadaanmu sekarang ini tidak menentukan bahwa Tuhan tidak baik dalam hidup kita. Keadaanmu sekarang justru mungkin dalam keadaan yang tidak menyenangkan sekalipun, Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang baik dalam hidup kita. Amin. Oleh karena itu sadarilah bahwa kita ini milik Tuhan dan milikilah respon seperti Rasul Paulus yang mengatakan begini. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalamku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin. Jadi hidup kita bukan hidup sendiri, kita hidup berdua. Dan yang kita perlu lakukan adalah fokus kita, hidup kita ini kita arahkan kepada kehendaknya Tuhan yang ada dalam hidup kita. Kenapa? Karena dia sudah mengenduktikan kasihnya kepada kita. Dia mau mati di atas kayu salib supaya kita mendapatkan hidup. Dan ia mau menyerahkan kehidupannya buat kita supaya kita memperoleh kehidupan kekal. Buat kehidupan kita dan setiap orang yang ada dalam rumah kita. Oleh karena itu berbahagialah saudara kalau saudara memiliki Allah. Berbahagialah saudara kalau saudara menjadi milik Allah. Sebab hidupmu dijamin oleh Tuhan. Hidupmu akan mengeluarkan buah sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan hidupmu akan dipisahkan dari yang lain. Hidupmu akan menjadi kudus bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita datang. Terima kasih sudah menyaksikan video di episode kali ini. Jika merasa diberkati, silahkan klik like dan share agar lebih banyak lagi yang diberkati. Jangan lupa klik tombol subscribe dan juga tanda lonceng yang ada di sebelahnya agar bisa tahu kapan kami mengupload video terbaru. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan yang sangat pribadi, silahkan menghubungi kami dengan mengirimkan email ke renunganmotivasikristen@gmail.com. Sekali lagi, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.